Hai guys, back to di program Mahajana Goes to School. Nah, untuk edisi Mahajana Goes to School kali ini kita bakal datengin sekolah SMA N1 Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi SMA 1 ini kemarin baru banget dapet juara untuk ekstrakurikuler KIR-nya atau kelompok ilmiah remaja. Jadi mereka ini baru menang, mengalahkan beberapa negara. Keren banget kan? Jadi aku mau tahu nih seperti apa sih yang bikin mereka itu bisa menang? Ikutin terus. SMA Negeri 1 Tanjung Pinang merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, namun ada yang spesial nih di SMA N1 Kota Tanjung Pinang. Sekolah ini memiliki berbagai macam ekskul berprestasi, salah satunya ekskul KIR atau kelompok ilmiah remaja. Ekskul ini baru saja memenangkan lomba sains di tingkat internasional, yang dimana SMA N1 Tanjung Pinang mengalahkan beberapa negara loh. Dan bukan hanya sekali saja, sebelumnya ekskul ini juga pernah menang di ajang internasional di tahun 2021. Oke sahabat Mahajana, sekarang Eja sudah dengan Bu Ica selaku pembina ekskul KIR di SMA 1 Tanjung Pinang. Betul ya Bu Ica? Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Eja. Kemarin aku baru dapat informasi nih Bu Ica, kalau ekskul KIR baru banget dapat juara ya Bu ya. Juara itu di acara WISPO. Itu internasional ya Bu ya? Tingkat Boleh nggak Ibu internasional. jelasin kok bisa Ibu menang gitu melawan beberapa negara sih? Ya ampun. Ya Alhamdulillah kemarin kita baru aja pulang dari Bandung ya, acara di Bandung. Acara di Bandung. Lomba WISPO. WISPO itu adalah World Innovative Science Project Olympiad. Jadi di sana ada lombanya tingkat internasional, yang ngadain adalah ISS. ISS itu adalah Indonesian Scientific Society. Kita di sana pertandingannya tentang ada bidang teknologi, ada sains matematik. Nah karena kita mengangkat tentang obat luka, jadi kita pilih yang tentang sains matematik itu tadi. Diikuti oleh 22 negara. 22 negara. Jadi ada 200 project yang masuk. 200 project masuk, dan yang lolos ke final itu hanya 40 project saja, termasuk kita. Termasuk SMA Negeri 1. Dan yang menang berapa orang Bu? Yang menang itu kalau yang dapat gold medal ya, gold medal itu sekitar ada 5 orang. Jadi ada tingkat SMP, SMA, dan universitas. Jadi kemarin tuh isinya gabung pada Uni. Bener sekali gitu. Dari berbagai macam negara ada. Keren banget ya. Negara mana Bu yang dikalahin sama SMA 1? Kalau kita karena kita dapatnya silver medal, itu medali perak ya. Berarti kan peringkat 2. Kalau yang setara sama kita kemarin Malaysia. Kalau yang di bawah kita itu ada Vietnam. Kalah mereka tuh Bu. Apa Bu yang bikin menang SMA N1 ini Bu, KIR-nya? Kayaknya karena kita mungkin mengangkat yang kita bawakan, kita kan membuat produk obat luka dari tanaman sirih Cina ya. Peperomia L. pellucida itu tadi. Ini kan sebenarnya tanaman yang tanaman gulma ya, yang sering kita buang gitu aja loh Mbak, nggak pernah kita gunakan, nggak ada manfaatnya mungkin selama ini yang kita kira, tapi sebenarnya dia ada berguna ya, banyak ternyata manfaat, ya. Banyak manfaatnya. Iya sih tuh. Ini kan yang rumput-rumput liar ya Bu ya? Ini dia rumput liarnya Mbak. Kenapa Ibu bisa kepikiran Bu dari rumput liar ini jadi obat? Karena kan kita sering di sekolah kan sering gotong royong nih, sering gotong royong cabut rumput liar gitu kan. Betul. Ayo anak-anak cabut rumput liar, kita cabut rumput liar, kita buangin gitu aja. Kemarin sempat terpikir juga kan, karena kita basicnya kimia, kita suka juga kerja di laboratorium. Terus kami juga ngajak anak-anak, ayo nak kita cari yuk kira-kira manfaatnya apa nih. Oh jadi disuruh gotong royong malah berpikir ya? Malah berpikir itu dia. Kan
sayang kan kalau kita buangin. Banyak loh sebenarnya, banyak iya. banget. Kalau kita kumpulin mungkin bisa hampir 1 kilo gitu kan. Sayang banget. Terus saya juga pernah nonton di YouTube. Ini tanaman ini kalau di Pulau Jawa dijadikan sayur, ditumis. Iya. Berarti kan dia sebenarnya eatable ya, bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Nah saya akhirnya dengan anak-anak kir saya, kita cari yuk apa sih manfaat dari tanaman peperomia ini atau tanaman sirih Cina ini apa kira-kira. Dan ternyata ada 2 manfaat yang kita dapetin. Yang pertama adalah untuk imunitas. Jadi pada saat pandemi kemarin, itu kita membuat minuman herbal sebenarnya. Dari ini? Dari ini. Jadi kita keringkan, kita oven, dan kita keringkan lalu kita masukkan dalam tea bag, kantong teh gitu Mbak. Iya. Sehingga kita konsumsinya gampang. Keren dan ya. itu dapat medali perunggu. Menang juga itu. Iya, itu dapat medali perunggu. Terus tahun ini kita coba lagi kan kira-kira tanaman sirih Cina ini masih dengan tanaman yang sama masih ya? dengan tanaman yang sama. Apalagi sih manfaatnya gitu kan, saya yang searching kan, saya cari-cari. Oh, ada antiinflamasi di dalamnya. Antiinflamasi itu untuk obat luka sebenarnya, bagus untuk kulit. Mungkin karena menang kemarin juga belum ada ya Bu ya yang kayaknya belum kayaknya ya yang mengangkat tentang tanaman sirih Cina ini menjadi obat ini. Iya, lalu saya ajaklah anak-anak siswa saya yang dalam ekskul kir saya, ayo Pak kita buat yuk produk baru lagi. Keren. Kebetulan ada lomba nih, gitu kan. Saya lihat-lihat di Instagram ada lomba Wispo ini. Kita ikutin, kita kirim deh makalah kita. Keren. Ini tapi kir Ibu menjadi pembina kir di SMA 1 ini memang dari dulu Ibu yang Saya membina? dari tahun 2020 baru bergabung. Oh dari 2020, tapi udah bawa perunggu ya sama silver ini di Ada acaranya. 2 silver, ada 1 perunggu. 1 perunggu, keren banget. Itu Ibu baru berapa 2 tahun ya Bu? Apa nih target selanjutnya mau bikin apa lagi Bu? Kayak kalau target kita tetaplah harus, kan baru silver sama perunggu nih. Kita tetap target ke emas lah gitu. Rencana mau bikin apa lagi Bu? Itu tadi rencananya masih ada sih, kita mau tetap searching gitu kan. Pokoknya tanaman-tanaman liar yang masih belum ter-up gitu kan, terangkat gitu manfaatnya apa, itulah yang akan kita buat nanti. Oke, tapi untuk sebagai Ibu Ica sebagai pembina KIR, apa sih Bu sebenarnya harapan untuk siswa SMA yang 1 ini Bu? Kalau harapan saya sebagai pembina KIR dan juga guru kimia di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, saya berharapnya anak-anak saya, siswa-siswi saya tidak pernah menyerah dalam belajar ya. Karena kan kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, saya lihat anak-anak kalau udah menghadapi sesuatu yang sulit pasti mereka nyerah gitu. Udah diem aja, udah nggak mau ngerjain lagi gitu kan. Sementara kita di ekskul KIR ini, kita ada eksperimen di sini kan. Kalau kita gagal itu nggak masalah sebenarnya. Ini pernah gagal nggak Bu bikin obat luka ini? Kita nggak gagal sih, karena kan maksudnya kita kan hanya membuat sebuah produk gitu kan, tapi tidak buat sebuah alat gitu kan. Kalau alat mungkin iya ada gagal tidaknya. Cuman kendalanya mungkin kayak kita di alat mungkin kita kurang alat atau kurang bahannya, gitu, seperti itu aja. Oke, jadi harapannya Bu Ica, mungkin ini untuk anggota KIR sendiri bisa lebih inovasi juga ya Bu ya? Iya, harus berpikir out of the box lah, seperti itu. Itu wajib banget sih soalnya buat anak-anak lab ini ya Bu ya, apa ya, apalagi gitu yang di luar dugaan kayak gini kan. Ini idenya siapa nih Bu obat luka nih? Kalau awalnya emang ide saya. Terus kalau bukan Ibu Ica Ibu saya searching terus saya akhirnya cari anak-anak yang memang mau bekerja ya, intinya yang mau ya Bu ya. Dan tidak pantang, tidak menyerah lah pokoknya, harus terus kerja. Keren banget sih, kami nanti mau lihat Bu prosesnya Bu Ica. Makasih banyak ya Ibu Ica ya. Iya, sama-sama. Proses pembuatan obat lukanya yaitu yang pertama persiapkan alat yang diperlukan dengan perbandingan 1:1. Lalu cuci bersih tanaman liar sirih Cina serta pastikan tidak ada tanah atau kotoran yang menempel ya. Selanjutnya rebus tanaman yang sudah dicuci selama 5 menit. Lalu matikan kompor
dan haluskan yang sudah direbus tadi dengan mortar dan alu. Selanjutnya saring hasilnya menggunakan kertas saringan dan tampung di dalam gelas beker. Selanjutnya siapkan mangkuk lainnya sebagai tempat untuk mencampur bahannya. Lalu campur ekstrak tanaman liar sirih Cina yang sudah disiapkan dengan minyak kelapa murni dan aloe vera gel dengan perbandingan 3:1:1. Terakhir aduk sampai rata, lalu masukkan hasil campuran ke dalam botol pipet tetes yang sudah disiapkan. Gimana pemirsa? Apakah Anda tertarik masuk ke ekskul kelompok ilmiah remaja? Terus saksikan edisi Mahajana Girls to School selanjutnya ya. Sampai jumpa.